Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menjaga keamanan diri, kedisiplinan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa senjata api digunakan secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Bagaimana edukasi hingga tantangan yang dihadapi untuk bisa berkontribusi pada keamanan masyarakat. Kita akan tanyakan langsung. Di studio sudah hadir narasumber, ada Bapak Hadi Susilo selaku Ketua Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri atau DPD Prisa Jawa Timur. Halo Pak Hadi, apa kabar? Pagi, sehat-sehat hari ini. Alhamdulillah sehat untuk hari ini. Kemudian ada Bapak Bagus selaku Wakabitkum atau Wakil Ketua Bidang Hukum DPD Prisa Jawa Timur. Apa kabar Pak Bagus? Selamat pagi Bu Vina, baik. Juga selamat pagi pemirsa. Baik, baik ya untuk kabar hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Jawa Timur. Saya akan bertanya ke Pak Hadi dulu deh. Ini untuk terbentuknya komunitas ini seperti apa dan bagaimana terbentuknya dan apa visi utama yang ingin dicapai begitu Pak Hadi? Jadi komunitas ini terbentuk sejak tahun 2020 oleh beliau-beliau ini ya. Ketua umum kami adalah Pak Bamsud ya. Semenjak itu di tahun 2022 kemarin tuh mulai diadakan asah keterampilan. Nah itu titik awal kami bertemu ya. Di sana itu terkumpullah seluruh pemilik izin khusus senjata api bela diri se-Indonesia. Kumpul di Jakarta semua dan ikut dalam asah keterampilan tersebut. Nah di saat itu beliau punya rencana, punya impian untuk mendirikan DPD di seluruh Indonesia. Di saat itu sudah ada DPD DKI atau yang sekarang daerah khusus Jakarta gitu ya. Nah itu di saat itu juga saya pun ditunjuk sama beliau untuk mendirikan sebagai formatur DPD Jawa Timur. Nah, akhirnya saya jabanin niat beliau tersebut, akhirnya terbentuklah DPD Jatim ini. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Baik, kemudian apa saja kriteria dan proses yang dilalui seseorang untuk mendapatkan izin senjata api bela diri ini, Pak Hadi? Nah tadi seperti yang barusan saya diskusikan dengan Pak Bagus, ada beberapa kriteria dan kriteria tersebut terutama berasal dari Polri. Ya. Antara lain SKCK, terus yang kedua tes kesehatan, terus psikotest, dan juga berkas pelengkap yang lain ya. Misalnya kalau kami dari pengusaha itu harus mempersiapkan, kalau dulu namanya SIUP ya Pak Bagus ya. Ya, sekarang diganti NIB Bu. Sekarang SIUP namanya kan nggak NIB. ada nih. Ganti NIB. Nah kalau untuk profesi harus disertakan surat SK pengangkatan. Kalau profesi seperti advokat nih, betul. advokat itu harus ada SK pengangkatan, kemudian berita acara sumpah yang dari pengadilan tinggi, kemudian ada kartu anggota sebagai advokat dari organisasi apa Pradi atau PPKHI, begitu. Oke, persyaratannya yang harus dipenuhi cukup banyak juga ya, Lumayan, Pak, ya? Cukup lumayan. banyak. Oke. Jadi bisa dikatakan bahwa pemilik senjata api bela diri peraturannya itu ya, itu terkesan eksklusif ya, karena memang nggak semua orang layak atau mampu untuk memiliki senjata api bela diri. Kemudian ada lagi sih sertifikat menembak, Betul. itu yang dimana sertifikat menembak itu nanti dibuktikan jadi seseorang itu Layak enggak gitu ya, layak mungkin. atau tidak untuk memiliki senjata api ini. Jadi ada sertifikat menembak untuk bela diri yang dimana sertifikat ini dikeluarkan oleh kepolisian juga. Ya, Gitu. kalau di sini diwakili oleh Polda Jatim itu. Oke. Jadi ujian kelayakan beliau ini untuk memegang senjata api. Berarti yang harus dipenuhi adalah persyaratannya itu dulu baru memiliki senjata atau bagaimana nih, Pak? Persyaratan administratifnya dulu Betul. dipenuhi. Oh, itu yang Lulus harus dipenuhi dulu, ya. kemudian baru kita bisa memiliki. Betul. Baik. Nah Pak Bagus, ini bagaimana komunitas ini dapat memastikan anggotanya untuk bisa mematuhi aturan hukum terkait dengan kepemilikan senjata api ini Pak Bagus? Jadi begini Bu Vina, di dalam komunitas periksa khususnya DPD Jawa Timur, ini kita sering mengadakan pelatihan. Ya. Pelatihan dalam bentuk asah keterampilan untuk penggunaan senjata api. Itu dari berbagai skenario gitu, karena kita kan skenario di lapangan kan ada di jalan, ada di ATM, di bank, atau kita lagi di rumah, di kantor gitu.
Jadi dari berbagai skenario yang terjadi itu kita sering mengadakan asah keterampilan untuk para anggota khususnya periksa yang tergabung dengan kami periksa. Sehingga benar untuk teknis penggunaannya di lapangan. Jadi kapan saatnya kita boleh memperlihatkan senjata api yang ada di balik baju kita, kapan saatnya kita harus mencabut pistol ini, dan kapan saatnya kita harus mengokang dan membidik atau menembak. Nah, itu ada tahapan-tahapannya yang harus dilalui. Kita nggak bisa serta-merta memiliki izin, kemudian cabut pistol, menembak atau menodong, itu tidak dibenarkan. Ada rules-nya yang harus dipatuhi di sini ya Pak ya. Lalu pelatihan seberapa penting untuk dilakukan untuk pelatihan rutin ini Pak? Pelatihan ini bagi anggota periksa sebetulnya wajib untuk diikuti. Wajib ya? Wajib untuk diikuti karena dengan adanya mengikuti pelatihan ini mereka tahu akan regulasinya dan aturan teknisnya seperti apa di lapangan. Sehingga tidak terjadi kriminalisasi terutama. Terhadap para pemilik IKSA ini atau periksa ini, anggota periksa ini. Oke, baik. Nah Pak Hadi, ini pandangan komunitas ini mengenai pentingnya edukasi publik nih terkait dengan kepemilikan senjata api, seperti apa pandangan dari komunitas periksa Jawa Timur? Jadi gini Bu, banyak sekali pemilik senjata api bela diri itu kadang tidak mengerti aturannya seperti apa, perundang-undangan yang berlaku seperti apa. Itu banyak yang nggak paham Bu, jadi makanya perlu didirikan atau perlu ikut bergabung dengan periksa ini ya, terutama yang di Jawa Timur. Kami himbau agar teman-teman yang memiliki senjata api bela diri untuk join gabung dengan periksa, karena di sana hal-hal yang dulunya saya nggak mengerti jadi mengerti Bu. Kondisi apa kita boleh menembak, kondisi apa kita tidak boleh menembak, seperti apa peraturannya dalam hal memegang senjata api. Banyak sekali yang di luar sana itu mungkin yang istilahnya sekarang ini aksi koboi gitu ya. Dan saya yakin dan percaya mereka-mereka ini nggak paham aturannya itu. Mereka semerta-merta dengan mereka memiliki izin khusus senjata api ini, mereka bisa bertindak arogan seperti itu yang terjadi di jalanan dia. Makanya saya menghimbau penting sekali untuk bergabung dengan komunitas ini atau perkumpulan ini agar semuanya tahu peraturan yang berlaku di Indonesia. Nah, sesuai dengan melanjutkan omongannya Pak Bagus tadi itu, kemarin kami berdua ikut pelatihan yang diadakan oleh DPP. Nah, ternyata kami semua baru ngeh gitu loh. Oh, ternyata selama ini yang kami pahami tentang senjata api bela diri itu bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Banyak sekali hal-hal yang kami pelajari kemarin. Ternyata misalnya nih, di saat kondisi tertentu, kita nggak boleh langsung menodongkan seperti ini ke publik ya? Ke pelaku juga. Iya. Tapi harus diarahkan ke bawah. Bagaimana kondisi seperti apa kita boleh mempertontonkan bahwa kita memiliki atau memegang senjata api. Kondisi apa kita boleh menembak. Itu ada sekali peraturannya yang berlaku di Indonesia nih Bu. Oke, itu updatean terbaru ya berarti ya Pak ya? Atau memang sudah lama? Sudah lama, cuman banyak sekali yang tidak tahu. Bahkan kami pun baru benar-benar ngeh ya kemarin tuh 2 minggu yang lalu ya Pak Bagus ya. Betul. Jadi kami dari DPP Pusat mengirim pelatih atau pembina kepada DPD Jatim untuk membina teman-teman anggota periksa DPD Jatim. Dan tugas kami berdua yang sudah ikut pelatihan itu untuk menularkan ke teman-teman yang kebetulan tidak bisa ikut hari itu. Makanya setiap Sabtu saya mengadakan pelatihan untuk anggota periksa DPD Jatim, Bu. Pertanyaannya kan gini, gimana dengan pemilik senjata api bela diri yang bukan anggota periksa kan gitu. Nah, maka bisa kami jawab, alangkah baiknya kalau ikut tergabung dalam periksa Jatim. Oke, ikut join ya Pak ya. Join dulu, baru Jatim. tahu semuanya gitu Bu ya. Baik. Nah, ini sejauh mana sih dari komunitas periksa Jatim ini untuk sistem screening yang diterapkan untuk memastikan bahwa kelayakan seseorang untuk memiliki izin senjata api itu Pak? Untuk sementara ini sistem screening kami serahkan kepada Polri. Kalau di sini diwakili oleh Polda Jati, bagaimana mereka mengeluarkan SKCK,
terus psikotes, tes kesehatan semuanya dari pihak Polda Jatim, Bu. Dan tes-tes tersebut sangat amat membantu dalam screening apakah orang ini layak memiliki senjata api atau tidak. Jangan sampai senjata apinya ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan perundangan, Ibu. Ada yang pernah sampai gagal kayak gitu, Pak? Sementara ini tidak ada ya, Pak Bagus ya? Belum. Belum ada ya. Belum ada. Tetapi kalau bisa dibilang setelah lulus tes screening tersebut, apakah kemudian terjadi tindak kejahatan atau tindak arogansi di luar sana? Banyak, Bu. Oh, banyak ya? Banyak sekali. Terus apakah kalau sudah kasus seperti itu langsung dicabut lisensinya atau bagaimana? Kalau dari pihak Polda Jatim langsung disita senjatanya, diamankan, izin dicabut, Ibu. Oh, izin dicabut. Dan juga kalau memang saya tambahkan Pak Ketua, Ya, kalau memang itu nanti ada perbuatan tindak pidananya, Ya. Diproses, Bu. bukan berarti setelah dicabut izinnya selesai, tidak. Ya. Tetapi perbuatan tindak pidananya itu juga akan diproses secara hukum, gitu, sesuai dengan undang-undang, gitu. Baik, menarik sekali ya pembahasan kita tadi tentang bagaimana komunitas ini membantu anggotanya memahami risiko dan pentingnya sistem screening yang ketat. Nah, setelah ini kita akan membahas lebih dalam tentang peran komunitas dalam menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sebagai pemilik senjata api. Jangan kemana-mana, saudara, tetap di Sapa Jatim, kita akan kembali setelah usai jeda berikut ini. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Saya masih ditemani bersama dengan Bapak Hadi Susilo selaku Ketua DPD Periksa Jatim dan juga ada Bapak Bagus selaku Wakabitkum DPD Periksa Jatim. Nah, Pak Hadi, ini apa saja etika untuk penggunaan senjata api yang harus dipegang oleh anggota komunitas tersebut? Yang pertama yang kami pahami kemarin setelah pelatihan bahwa alangkah baiknya di kondisi apapun kita tidak mempertontonkan senjata api yang kita pegang. Apalagi kalau pas makan di restoran taruh di meja, itu sangat menyalahi peraturan perundangan yang berlaku, Ibu. Oh, jadi nggak secara terang-terangan Betul, gitu ya ditaruhnya ya, Pak betul. ya? Memang senjata api bela diri yang kita miliki ini benar-benar digunakan di saat-saat genting, di saat-saat kritis. Istilahnya apa, Pak Bagus? Overmax ya, kondisi darurat ya, benar Ya. darurat. Jadi kita kalau membawa senjata api itu berbeda dengan aparat penegak hukum yang lainnya, seperti polisi atau TNI yang sedang berjaga, gitu, atau yang bertugas ya di lapangan, gitu. Kalau mereka membawa senjata api itu secara terlihat, gitu. Tapi kalau kita nggak boleh malahan, harus secara tersembunyi, berada di balik baju kita. Karena dengan adanya kita membawa senjata api dengan cara diperlihatkan secara kasat mata ini, itu perspektif masyarakat itu nanti beranggapan bahwasanya ada sebuah ancaman. Contohnya nih kita bawa pisau di jalan, nggak usah senjata api nih, pisau aja. Pisau di jalan, kita bawa sambil menenteng begini. Kita bawa jalan-jalan ke mall atau ke jalan lah gitu. Pandangan masyarakat kan jadi takut nih. Iya. Apa ini loh, kok bawa senjata tajam gitu, bawa pisau, ditenteng lagi gitu. Wah, ini bahaya. Nah, apalagi kita membawa senjata api dengan diperlihatkan, itu sudah termasuk kategori intimidasi. Dan itu nggak boleh, gitu. Harus secara tersembunyi. Harus secara tersembunyi Betul. begitu Termasuk ya? kapan saatnya kita harus memperlihatkan senjata api, sebagaimana yang tadi dibicarakan oleh beliau Pak Ketua DPD Periksa Jawa Timur, itu ada tahapan-tahapannya. Kapan saatnya kita harus memperlihatkan senjata api yang ada di balik baju kita. Ya, mengeluarkan. Kapan saatnya kita untuk mencabut senjata api, dan kapan saatnya kita untuk mengokang dan menembak. Yang pasti harus kondisi berimbang ya. Gitu. Kalaulah memang berantem nih, bertengkar mulut, ya sudah berantem aja, bertengkar mulut, nggak usah kita cabut senjata. Gitu. Baik, berarti kalau misalkan ada tanggapan nih, persepsi negatif dari masyarakat terkait dengan pemilikan senjata api pribadi ini, bagaimana nih pandangan dari komunitas ini? Saya rasa teman-teman yang tergabung dalam Periksa DPD Jatim maupun Periksa Indonesia, Ya, Pak. kemarin kan saya lihat tuh ya,
nggak ada tuh yang arogan ya, malah mereka santun, rendah hati, bahkan mereka agak dalam tanda petik sungkan menunjukkan kalau mereka itu memiliki senjata api bela diri ya. Karena mereka yang tergabung dalam periksa ini tahu betul aturannya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Sedangkan yang saya yakin di luar sana yang arogan, aksi koboi, sok-sokan itu saya yakin dan percaya mereka tidak ngerti aturannya yang berlaku seperti apa. Kapan kita boleh mempertontonkan senjata api kita, kapan boleh mengeluarkan dari holster istilahnya, kapan boleh mengarahkan senjata api kita, itu ada aturannya semua. Dan mereka saya yakin tidak paham banget ya masalah ini gitu ya. Kurang lebih ya alangkah baiknya kalau mereka itu juga tergabung dalam perkumpulan ini gitu Bu. Makanya kami sering sekali mengimbau teman-teman yang memiliki senjata api bela diri untuk tergabung dalam perkumpulan periksa ini. Oke, tadi Pak Hadi juga sudah menyinggung ya untuk terkait dengan kasus aksi koboi yang terjadi oleh warga sipil, kemudian kriminalitas, belum lagi oknum yang aparat yang melibatkan penyalahgunaan senjata itu tadi. Nah, pelajaran apa sih Pak kira-kira yang bisa diambil untuk hal ini Pak? Kemarin yang paling fresh terjadi itu di Banyuwangi ya Pak Bagus ya? Di Banyuwangi. Silakan Pak Bus. Kalau yang di Banyuwangi kemarin itu kan seperti pemilik IKSA itu pelaku. Ternyata setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, tidak lain adalah pemilik IKSA, izin khusus senjata api. Namun kami juga mengecek di DPP Periksa, apakah itu anggota Periksa juga Jawa apa Timur. bukan. Periksa Jawa Timur ternyata hanya memiliki IKSA, izin khusus kepemilikan senjata api bela diri. Legal, memang legal betul, tetapi belum tergabung dalam periksa. Sehingga terjadilah penyalahgunaan seperti itu. Karena apa? Karena faktor minimnya pengetahuan atau regulasi tentang aturan teknis penggunaan di lapangan itu seperti apa. Itu minim sekali. Minim sekali, sehingga terjadilah aksi koboi seperti itu. Betul. Padahal harusnya aturannya tidak seperti itu Nggak ya Pak, kalau boleh. sudah bergabung di periksa. Nggak begitu, boleh, Pak. karena Baik. kita membawa senjata api ini bukan untuk gagah-gagahan Betul. atau untuk mengintimidasi orang atau melakukan pengancaman. Itu bukan seperti itu kegunaannya. Gitu. Nah Pak Bagus, ini bagaimana komunitas ini dapat bekerja sama begitu dengan aparat penegak hukum untuk memastikan kepemilikan senjata api ini sesuai dengan aturan begitu Pak Bagus? Jadi begini, kita bersinergi dengan pihak kepolisian, terutama dengan Intelkam ya, Pak Intelkam, di mana kita juga melakukan pendataan, membantu pendataan terhadap anggota-anggota periksa khususnya yang sudah tergabung dengan periksa. Jika memang untuk izin membawa senjata api itu kartu senjatanya itu mati, kita bisa mengingatkan untuk segera dilakukan perpanjangan sehingga tidak menyalahi aturan satu. Yang kedua juga terkait dengan buku pemilikan senjata api yang dimana buku pemilikan itu berlaku selama 5 tahun sekali. Ketika sudah mau mati kita ingatkan untuk bisa diperpanjang. Gitu. Jadi kami punya fungsi pembinaan, kami juga punya fungsi pendataan, kami juga punya fungsi pelatihan Bu. Dan untuk pembinaan itu kami bekerja sama atau kemitraan dengan Polri terkait yang di Jawa Timur adalah Polda Jatim ya Bu ya. Jadi kami bermitra dengan Direktorat Intelkam untuk seperti yang tadi dikemukakan Pak Bagus ya. Jangan sampai teman-teman yang di jalanan ini bawa senjata api bela diri, kondisi surat izinnya mati, karena bakalan berlapis itu pasalnya. Meskipun benar itu adalah senjata api yang digunakan itu adalah resmi bersurat, tapi kalau suratnya mati dan dibawa ke jalan itu sudah menyalahi peraturan yang berlaku Ibu. KUHP-nya itu salah udah. Oke, baik. Nah ini Pak, dalam konteks isu terorisme, bagaimana komunitas ini dapat membantu begitu ya menjaga keamanan tanpa menimbulkan keresahan begitu di masyarakat Pak? Sesuai dengan arahan Pak Ketum, Pak Bamsud, dan sesuai dengan perundangan yang berlaku, maka kami semua anggota periksa itu adalah termasuk Komcat Ibu, Komisi Cadangan, di mana di saat suatu negara ini, negara Republik Indonesia ini genting, kami siap maju Ibu, untuk membela keamanan, kestabilan secara politik
di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik. Kemudian apa saja inovasi teknologi yang bisa mendukung keamanan dalam penggunaan senjata api pribadi ini, Pak? Untuk sementara teknologi tidak ada, Bu, karena Belum ada ya? belum ada untuk teknologi. Cuman kita yang menunjang keterampilan kami ya harus berlatih secara rutin ya. Ya. Nggak ada teknologinya. Cuman untuk pengawasan tetap di bawah Polda Jatim, pembinaan tetap di bawah kami, pelatihan juga di bawah kami gitu, Bu. Untuk teknologinya sementara nggak ada ya, Pak Polisi? Belum. Masih ada. belum ya, seperti itu. Tadi Kemudian kita- saya tambahkan sedikit, Boleh, Pak Bu Bina, Bagus. terkait dengan keberadaan kita periksa ini. Perlu diketahui bahwasanya kita bukan berarti kita menggantikan Betul. tugas dan peran serta fungsi dari aparat penegak hukum. Betul. Kita bukan menggantikan mereka, gitu. Oke. Tapi murni untuk bela diri. Murni untuk betul. bela diri, Ya, begitu ya. betul. Baik. Tadi kita sudah mendengar, saudara, pandangan menarik tentang kasus-kasus penyalahgunaan senjata api, termasuk pelajaran yang bisa dipetik. Nah, setelah jeda kita akan membahas lebih jauh langkah-langkah konkret yang diambil komunitas ini untuk memastikan senjata api digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Tetap bersama kami, saudara, di Sapa Jatim. Kami akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama dengan kami, saudara, di Sapa Jatim. Saya masih bersama dengan Bapak Hadi Susilo selaku Ketua DPD Periksa Jatim, dan juga ada Bapak Bagus selaku Wakabitkum DPD Periksa Jatim. Nah, Pak, apa nih langkah-langkah komunitas dalam membantu anggotanya untuk menghadapi ancaman yang serius atau situasi darurat seperti itu? Seperti yang saya kemukakan tadi bahwa kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, kami berdua menerima pelatihan atau istilahnya dari DPP itu training of trainer. Jadi kami berdua rencana dikaderkan gitu ya, menjadi pelatih untuk teman-teman pemilik senjata api bela diri di Jawa Timur. Nah, banyak sekali yang kami dapatkan di sana itu ya. Antara lain gimana kalau menghadapi situasi A, gimana kalau menghadapi situasi B. Situasi A itu misalnya mereka ready, kita tidak ready. Atau situasi B, mereka ready, kita ready. Jadi kami pun juga setiap Sabtu itu mengadakan pelatihan itu dengan membuat skenario di kantor, skenario di rumah, skenario di ATM BCA, di ATM gitu ya, ATM atau skenario di manapun itu kita bikin skenario-nya setiap minggu dan kita latih kepada anggota. Semacam simulasi, Simulasi, begitu ya, Pak, ya? jadi agar jangan sampai mereka gagap sewaktu menghadapi kondisi tertentu gitu ya. Dan kami sarankan untuk teman-teman pemilik IKSA ikut bergabung berlatih bersama kami agar jangan sampai menghadapi situasi tertentu, situasi darurat, kondisi tertentu itu bingung apa yang harus mereka lakukan. Dan yang parah lagi menyalahi peraturan yang berlaku, itu lebih parah lagi. Pengennya membela diri malah menjadi tersangka, gitu ya Pak Bagus? Ya. Itu Jadi, artinya wajib ya ini diikuti, begitu? Kalau bisa saya tambahkan sedikit, jadi harus aman juga terhadap senjata yang Oke. kita kuasai atau Betul. kita bawa. Betul. Aman terhadap diri kita sendiri, Dan juga orang lain aman ya. terhadap orang lain. Karena di dalam kita penggunaan senjata api bela diri ini ada pasal 359 KUH pidana, yang dimana akibat dari kelalaian kita, karena kita menembak, bukan menembak pelaku nih misalkan, tapi kita menembak kepada orang yang bukan pelaku. Betul. Sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Betul. Itu kita juga kena pidana. Ya. Oke. Kemudian ada lagi pasal 360 KUH pidana, yang dimana karena akibat dari kelalaian kita membuat orang luka. Ya. Itu juga kita kena pidana nantinya. Jadi makanya dengan adanya ikut asah keterampilan ini yang kita selenggarakan untuk DPD Periksa Jawa Timur ini, kami berharap untuk anggota-anggota kami DPD Periksa Jawa Timur yang ada di Jawa Timur khususnya itu bisa profesional di dalam menggunakan haknya sebagai pemilik IKSA dengan baik dan benar serta bijaksana. Betul. Oke, Tuh. baik. Kemudian juga jangan sampai senjata yang kita bawa ini
jadi bumerang bagi kita sendiri. Betul. Misalkan nih kita lagi mengarahkan senjata, kemudian senjata direbut, Betul. direbut oleh pelaku kejahatan yang tidak lain untuk menembak diri kita sendiri. Kan jadi konyol juga kalau seperti ini. Oke. Jadi harus aman. Bagaimana caranya supaya senjata ini aman, tidak sampai direbut oleh Ke tangan pihak orang pelaku. lain begitu ya. Itu Baik. tujuannya. Itulah intinya dari pentingnya pelatihan setiap Sabtu itu di sana, Bu. Jangan sampai senjata ini seperti yang dikemukakan Pak Bagus melukai orang lain di luar sasaran dan bahkan melukai diri kita sendiri. Dan bahkan menyalahi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Konyol jadinya kalau sampai kita niatnya membela diri, malah kita jadi korbannya. Jadi gitu. kena sendiri Ya, begitu betul. Pak ya. Baik. Nah ini bagaimana komunitas ini untuk menjaga keseimbangan begitu antara kebutuhan bela diri dan juga tanggung jawab sosial begitu Pak. Tanggung jawab sosial dalam hal apa, Bu? Dalam hal mungkin di masyarakat seperti itu Pak. Ya, intinya yang penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman pemilik senjata api bela diri, jangan sampai kita dinilai arogan di tengah-tengah masyarakat. Itu yang paling penting, karena merupakan suatu hak khusus bagi kami-kami ini agar kami punya memiliki senjata api bela diri itu nggak semua orang bisa mendapatkan izin khusus seperti itu. Oke. Dan merupakan tanggung jawab kami untuk ikut dalam artian tidak menggantikan aparat penegak hukum ya, karena memang bukan tupoksi kami untuk menggantikan aparat penegak hukum ya. Tapi apabila ada suatu ancaman yang benar-benar menyerang kami pemilik senjata api bela diri, itu kami sangat berhak untuk menggunakan senjata api bela diri tersebut. Terutama kepada kami dan keluarga inti kami gitu ya. Itu memang di peraturan perundangannya ada itu, Bu. Istilahnya apa, Pak Bagus? Ada di itu, di pasal 28G ya. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oke. Jadi kita sebetulnya untuk penggunaan senjata api bela diri ini kita ada dasar hukumnya juga secara lex generalisnya yang Oke. bersifat umum ya. Baik. Yang bersifat umum juga ada lagi pasal 28H ayat 4 yang dimana berbunyi bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Oke. Jadi kita berhak untuk melindungi diri supaya rasa aman itu ada, kemudian Keluarga ya, Pak? keluarga, kehormatan, harta benda gitu. Oke. Baik, untuk sebentar lagi kegiatan yang terdekat yang diselenggarakan ini apa nih Pak? Dan bagaimana masyarakat yang menonton ini untuk bisa join di perkumpulan ini Pak? Jadi ini kan akhir tahun nih, Desember. Jadi terakhir kegiatan kami adalah TOT itu ya, Training of Trainer, pelatihan untuk anggota Periksa Jatim agar mengetahui langkah-langkahnya apa yang harus diambil kalau ketemu dengan kondisi tertentu gitu ya. Untuk kedepannya kami banyak sekali Bu kegiatannya. Kegiatannya antara lain nanti bulan Januari ini ada komunitas internasional yang buka cabang di Indonesia dan chapter Surabaya ingin bergabung pelatihan bersama kami. Juga kami punya program dengan Pak Bagus untuk mengedukasi, meskipun mereka ini belum tergabung dengan Periksa, tapi kami punya kewajiban moral ya Pak Bagus ya, Siap. untuk memberikan edukasi kepada teman-teman pemilik IKSA di seluruh Polres jajaran Polda Jawa Timur, Bu. Oke, Jadi baik. kami akan roadshow, Bu, di Polres-Polres seluruh Jawa Timur dengan memberikan seminar, dengan memberikan edukasi kepada teman-teman pemilik senjata api bela diri gitu, Bu. Terus ada juga kegiatan sosial, Bu, di luar kegiatan pelatihan dan pembinaan, yaitu kami akan mengadakan ya kalau mendekati Idul Fitri kami akan mengadakan bakti sosial ke pondok pesantren, terus kalau kegiatan Natal gitu ya kami akan memberikan bantuan kepada
panti asuhan maupun rumah ibadah yang membutuhkan itu, Bu. Nah, masyarakat bagaimana Pak kalau mau join juga nih Pak? Jadi yang pertama yang bisa join periksa DPD Jatim adalah para pemilik senjata api bela diri. Yang kedua harus diperlengkapi dengan syarat-syarat yang berlaku di Polda Jatim, antara lain SKCK, terus tes kesehatan, psikotes, dan lain-lain itu diselenggarakan oleh Polda Jatim ya. Dan setelah itu baru bergabung dengan periksa DPD Jatim, Bu. Saya yakin dan percaya banyak sekali manfaat yang akan diperoleh setelah bergabung dengan periksa DPD Jatim. Selain dari fungsi pembinaan, pendataan dalam artian diingatkan. Kita semua ini kan kadang lupa, Bu. Wah, ternyata mati kartu kita ini. Saling mengingatkan gitu ya Pak? Tugas kami untuk mengingatkan kepada teman-teman anggota gitu ya. Dan yang ketiga, networking. Karena sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa perbakin dan periksa adalah berbeda. Kalau perbakin itu adalah perkumpulan senjata api olahraga, sedangkan periksa adalah perkumpulan senjata api bela diri. Jadi orangnya ini benar-benar berbeda gitu ya, antara perbakin dan periksa gitu, Bu. Jadi saya banyak sekali mendapatkan manfaat setelah join dengan periksa. Terakhir nih Pak, mungkin pesan yang bisa disampaikan komunitas ini untuk masyarakat tentang pentingnya kepemilikan senjata api yang bertanggung jawab. Dari Pak Hadi dulu. Jadi saya menyampaikan apa yang saya dapatkan ya, manfaat yang saya dapatkan setelah memiliki senjata api bela diri ya. Ada rasa aman yang penting itu, karena rasa aman ini tidak bisa dinilai dengan uang gitu ya. Sementara ini yang saya rasakan, saya bisa menambah rasa aman tersebut di dalam diri saya maupun anak dan istri saya. Banyak sekali yang saya dapatkan. Dulu kalau pulang malam itu dalam tanda petik agak khawatir gitu ya. Kalau dari bank ngambil uang gitu tidak ada pengawalan dari pihak kepolisian, kami merasa khawatir ya. Nah sekarang kami dengan memiliki izin khusus senjata api bela diri ini, saya merasa lebih aman. Baik. Gitu. Kalau dari Pak Bagus? Ya. Kalau dari saya sih sedikit menambahkan dari Pak Ketua DPD Periksa Jawa Timur, terutama kepada masyarakat untuk lebih bijaksana di dalam menggunakan senjata, terutama yang pemilik airsoft gun nih. Pemilik airsoft gun ini, air gun atau airsoft gun itu kan sering terjadi beberapa waktu yang lalu di Surabaya ini penembakan terhadap apa itu tukang kebun atau apa itu tukang sampah atau apa itu ya, yang saya lupa itu. Tol gitu ya. Nah itu jangan sampai menodongkan senjata itu kepada orang lain. Baik. Khawatirnya salah sasaran nih. Betul. Salah sasaran. Kalau yang ditodong itu nanti senjata airsoft gun nih yang nodong ini. Nodong ke aparat penegak hukum, misalkan ke Intel atau ke Reskrim, kepolisian ini. Itu apakah nggak fatal nanti? Akibatnya. Pihak kepolisian menganggap itu sebagai bentuk ancaman. Ancaman, dan itu nanti akan dilakukan penembakan. Sementara dari pihak kepolisian menggunakan senjata api. Atau salah sasaran kepada kita sebagai pemilik IKSA ini. Ya, betul. Kita ditodong pakai senjata airsoft gun di jalan. Kita nggak tahu senjata itu senjata api atau bukan, atau replika atau mainan, kita nggak tahu. Tapi bentuknya menyerupai. Mirip ya Pak? Mirip dengan senjata. Kita menganggapnya senjata sebagai ancaman. Kita pun kalau seperti itu kondisinya, kalau sudah ditodong begini, kita juga nggak mau ambil resiko. Betul. Kita harus cabut senjata kita. Kita tembak, tapi kita bukan menembak yang mematikan, tetapi sifatnya yang melumpuhkan. Gitu. Kita bukan untuk membunuh tujuannya, tapi hanya untuk menghentikan serangan itu kepada kita yang seketika. Karena di dalam, sesuai dengan aturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 49 itu keadaan terpaksa dan mendesak dan jarak yang dekat tentunya ya, kita baru bisa menggunakan. Jadi imbauan saya kepada masyarakat, karena senjata airsoft gun itu atau air gun itu untuk olahraga, bukan untuk bela diri. Jadi jangan dipakai untuk menodong
menodongkan kepada siapapun. Itu himbauan saya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak Hadi dan juga Bapak Bagus atas waktunya untuk berbincang di Sapa Jatim untuk hari ini. Saudara, pentingnya tanggung jawab dan kesadaran dalam kepemilikan senjata api terutama untuk bela diri tidak hanya dengan mematuhi regulasi saja, tetapi juga mengedepankan edukasi, etika, dan kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan perspektif baru dan menginspirasi masyarakat untuk memahami pentingnya aturan dan tanggung jawab. Tetaplah menjaga keamanan dan kedamaian di sekitar kita. Saya Vina Putri pamit beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya di Sapa Jatim.